Halo dan selamat datang. Di sini kita akan kupas tuntas dasar-dasar sains data, tapi ini khusus dirancang untuk Anda, para pemimpin bisnis. Kita akan lihat bareng-bareng gimana caranya mengubah data yang mungkin selama ini cuma tersimpan menjadi mesin penggerak strategi dan kesuksesan perusahaan Anda. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ajak Anda mikir sebentar. Coba deh, pikirin, di antara semua aset yang perusahaan Anda punya, aset apa sih yang paling berharga, tapi mungkin paling sering dianggurin? Apakah itu gedungnya, teknologinya, atau tim hebat Anda? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain ya? Jawabannya, kemungkinan besar tersembunyi di dalam data Anda sendiri. Setiap klik, setiap penjualan, setiap interaksi pelanggan, semuanya itu kan ninggalin jejak digital. Nah, sains data inilah kuncinya untuk mengubah jejak-jejak itu jadi semacam peta harta karun yang bisa nuntun Anda ke keuntungan dan inovasi baru. Ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari kenapa data itu adalah harta karun, terus kita masuk ke dapurnya buat lihat prosesnya kayak apa. Setelah itu kita kenalan sama kokinya, yaitu data scientist, terus kita cicipin hidangannya, dan terakhir kita bahas langkah pertama buat Anda memulai transformasi digital ini. Oke, kita masuk bagian pertama. Di zaman sekarang, data itu udah bukan lagi sekadar catatan administrasi. Data itu adalah aset strategis baru, yang nilainya bisa setara atau bahkan lebih dari modal dan sumber daya manusia. Jadi, apa sih sebenarnya sains data itu? Gampangnya gini deh, ini tuh sebuah bidang ilmu yang pakai pendekatan ilmiah buat menggali pengetahuan dan wawasan yang benar-benar berguna dari lautan data yang Anda punya. Nggak peduli datanya rapi atau masih acak-acakan. Nah, ini nih yang jadi pembedanya. Tujuannya bukan cuma ngumpulin data ya. Tujuannya itu mengubah tumpukan data mentah jadi keputusan bisnis yang tajam. Jadi solusi yang bikin pelanggan senang dan ujung-ujungnya jadi keunggulan kompetitif yang susah banget ditiru sama pesaing. Sekarang, yuk kita intip gimana prosesnya berjalan. Biar gampang, bayangin aja proses sains data ini kayak kita lagi ada di dapur profesional, tempat kita mengubah bahan-bahan mentah jadi sebuah hidangan yang matang, lezat, dan pastinya penuh wawasan. Ini dia resep utamanya, ada 5 langkah. Pertama, obtain. Kita kumpulin bahan-bahan terbaik, yaitu data. Kedua, scrub. Ya, kayak nyuci sayuran. Datanya kita bersihin dulu dari yang kotor atau nggak relevan. Ketiga, explore. Kita icip-icip datanya dikit biar paham tekstur dan rasanya. Keempat, model. Ini proses masak utamanya, pakai resep dan algoritma. Dan terakhir, interpret. Hidangan wawasannya disajikan, siap disantap oleh para pengambil keputusan. Lihat deh alur kerja ini. Ini tuh bukan jalan satu arah loh. Ini sebuah siklus yang terus berputar. Wawasan baru yang didapat dari penyajian hasil justru jadi masukan lagi untuk pemahaman bisnis di awal. Jadi selalu ada proses belajar dan perbaikan terus-menerus. Prosesnya itu iteratif, selalu jadi lebih baik. Tentu aja, dapur secanggih apapun butuh koki yang jago kan? Nah, di dunia data, koki ini adalah seorang data scientist. Yuk kita kenali lebih dalam peran dan tanggung jawab mereka yang super penting ini. Jadi, data scientist itu, ya mereka lah yang ngejalanin semua resep yang tadi kita bahas. Tapi jangan salah, mereka bukan cuma analis biasa. Mereka itu semacam jembatan strategis yang menghubungkan dunia data yang super rumit dengan dunia keputusan bisnis yang harus cerdas dan cepat. Tapi jago teknis aja nggak cukup, dan ini buat para pemimpin poinnya penting banget. Punya kekuatan buat membaca data itu datang dengan tanggung jawab yang besar juga. Jadi etika dan profesionalisme itu bukan pilihan, tapi landasan mutlak dari profesi ini. Setiap prinsip ini bukan cuma soal baik dan buruk, tapi ini soal manajemen risiko bisnis. Menghormati privasi, itu cara membangun kepercayaan pelanggan, memastikan keadilan dan anti bias, itu buat ngehindarin hasil analisis yang ngaco dan malah merusak reputasi. Transparansi dan tanggung jawab itu ya fondasi dari setiap bisnis yang mau langgeng di era data. Oke. Kita udah kenal dapurnya, udah kenal kokinya. Sekarang waktunya nyicipin hasil masakannya. Kita lihat contoh-contoh nyata, gimana sains data bisa menyajikan wawasan yang dampaknya ke bisnis itu benar-benar kerasa. Coba deh pikirin, ini semua ada di sekitar kita setiap hari. Sistem rekomendasi di aplikasi belanja online, itu sains data. Sistem deteksi penipuan di kartu kredit Anda, itu juga sains data. Bahkan sampai analisis sentimen yang bisa mapping apa kata orang tentang brand Anda di media sosial secara real time. Nah, ini contoh yang sangat jelas di dunia keuangan, model skor kredit.
Model ini mengambil data mentah seperti pendapatan, riwayat cicilan, lalu mengolahnya jadi sebuah keputusan bisnis yang kritis. Orang ini layak dikasih pinjaman atau enggak. Inilah sains data beraksi, mengubah informasi jadi profit dan manajemen risiko yang lebih baik. Jadi, poin utamanya apa? Intinya tuh ini, teknologi, algoritma itu semua cuma alat. Tujuan akhirnya adalah pengetahuan yang kita gali dari data. Pengetahuan inilah jadi superpower buat tim Anda, yang bikin strategi makin tajam dan jadi nilai tambah yang sesungguhnya buat bisnis. Baik, kita sudah lihat kenapa data itu penting, gimana prosesnya, siapa yang melakukannya, dan apa hasilnya. Sekarang, pertanyaan paling penting buat Anda sebagai pemimpin adalah, terus mulainya gimana? Langkah pertamanya itu bukan soal anggaran teknologi atau rekrutmen besar-besaran, bukan. Langkah pertama itu adalah perubahan mindset di level kepemimpinan. Transformasi sejati baru beneran dimulai saat Anda dan tim Anda berhenti ngelihat data sebagai beban biaya IT, tapi mulai melihatnya sebagai aset strategis yang menghasilkan pendapatan, sama pentingnya kayak aset inti lainnya. Jadi, kita kembali lagi ke dapur kita. Anda sekarang udah tahu bahan-bahannya, resep dasarnya, dan potensi hidangan luar biasa yang bisa diciptakan. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, hidangan bernilai apa yang akan Anda ciptakan pertama kali dari data yang sudah Anda miliki? Karena bisa jadi masa depan bisnis Anda bergantung pada jawaban itu.